Yo, Sobat Usil, balik lagi nih. Sekarang gua pengen nyamperin tempat yang sempat rame nih di Dunia Maya nih, setelah akun Twitter dari Harte ke Harte rekomendasiin. Pokoknya tempatnya nggak nyangka deh, tempat itu viral gitu. Tempatnya sederhana tapi viral dan pastinya enak, makanya menjadi rekomendasi di Dunia Maya. Ayo kita ke sana. Yuk, Sobat Usil, balik lagi. Nah, ini kita terpaksa harus geser untuk ngobrol-ngobrolnya di sini. Tempatnya bakwan Pontianak kan di sana. Itu karena ramai dan para pekerjanya sedang produksi, jadi ya kita untuk ngobrol biar santai terpaksa di sini. Oke, siap. Nah, Bang Dwi, Ya. boleh cerita nggak nih, Bang Dwi awalnya gimana sih kok bisa memulai usaha bakwan Pontianak? Inspirasinya dari mana? Apa karena Bang Dwi ini putra Pontianak, jadi ingin melestarikan panganan khas Pontianak, atau karena bakwan ini simple sebetulnya, jadi ya gimana kira-kira inspirasinya? Awalnya tentu saya senang dulu dengan produk ini dari kecil sampai saya udah anggaplah dewasa. Jadi dari kesukaan itu saya coba untuk bagaimana berbisnis dengan sesuatu yang kita suka. Nah, kebetulan saya perantau. Jadi saat merantau itu sebenarnya pilihannya banyak, bisa kebetulan saya memang kerja, saya konsennya emang di UMKM. Terutama di kuliner. Kuliner banyak pilihan, bisa A, B, dan saya pilih bakwan karena tadi yang Mas bilang simple gitu kan. Nah, tetapi memang sesuatu yang simple itu untuk menjadi hari ini tidak sesimpel itu juga gitu kan. Artinya saya harus banyak memberikan informasi dalam bentuk edukasi. Edukasi itu misalnya kayak kita jualan, orang tanya ini bakwan Pontianak apa ada, kita edukasi. Oh, ini seperti bakwan biasa gorengan. Bedanya apa kan gitu-gitu tuh. Oh, bedanya ini pakai udang kecil. Kalau orang Jawa atau Jakarta sekitarnya disebut rebon. Kalau kami nyebutnya udang ebi. Nah, terus kita edukasi dan kebetulan produk kita cocok dengan lidah orang-orang Jakarta. Sekitar setahun lebih saya jualan di berbagai tempat. Akhirnya emang viral di Jalan Kebun Kacang Raya ini. Nah, setelah viral itu saya tinggal mempersiapkan produksi aja, karena promosi itu dengan otomatis netizen atau masyarakat Jakarta itu kan orangnya kritis. Kalau dia senang dia akan umumkan itu secara luas. Begitu juga kalau dia nggak senang dia juga umumkan secara luas. Dan kebetulan kalau menurut saya memang di sini di jalur ini merupakan titik temu banyak warga Jabodetabek bekerja ataupun apa. Sehingga edukasi saya, promosi saya, dan kebutuhan orang akan makanan ringan mencapai titik temunya di sini. Nah, jadi perjuangannya gitu, saya ulangi dari kesukaan saya, dari cara saya memilih nafkah, dari cara saya untuk mengenalkan produk ini sehingga bisa diterima bakwan Pontianak menjadi salah satu, boleh dikatakan, menu nasional gitu. Nah iya, seperti yang Sobat Usil tahu kan, jadi memang bakwan Pontianak yang di GI ini kan viral di salah satu akun Twitter ya, dari Harte ke Harte. Nah, kalau saya coba baca nih Bang, reviewnya kan bagus-bagus kan, mantep, puas. Nah, sebenarnya spesialnya di mana sih Bang? Apakah di bakwannya, apakah di sambelnya, atau di mana tuh kira-kira Bang? Seingat saya, dan memang saya review lah, dan saya memang
memang menjadi ini itu sebab-sebab bagaimana ini dikenal. Pertama, kita seperti yang Mas lihat tadi, kita berada di jalan yang macet. Oke. Jadi sangat susah awal-awalnya untuk mengharapkan orang tuh bisa beli di suasana jalan yang macet. Jadi strategi saya di awal itu adalah saya coba menawarkan sebuah produk untuk orang-orang yang di mobil ini. Dengan bentuk promo tulisan bahwa seperti drive thru lah gitu, bahwa ini bisa kami antar di jendela mobil Anda dalam suasana orang macet. Jadi bisa dia berhenti, dia ambil, atau yang di belakang udah klakson dia jalan, kita lari kita kejar. Nah dari situ ya seingat saya mereka senang dengan sistem itu. Drive thru nggak perlu turun ke mobil, nggak perlu turun dari mobil. Paling susah parkirnya ya. Susah parkir sih. Paling pun kalau mereka di klakson dia muter sekali lagi. Barang udah siap. Klakson itu pesan. Jadi kalau mau drive thru karena saking ramainya nih Sobat Usil, klakson dulu, pesan satu, nanti dia muter, balik lagi sudah siap. Oke, mantap. Nah, dari salah satu pembeli kita yang berasal dari mobil, dia foto itu. Dia foto, dia naikin di Twitter kalau nggak salah saya yang pertama kali itu di akunnya halte ke halte. Dari halte ke halte. Nah, dari halte ke halte ramai dibicarakan, akhirnya admin halte ke halte datang melihat realnya apa dan dia cocok, dia review. Ya, gitu. Nah, saya pernah bicara dengan admin halte ke halte, kenapa dia suka? Pertama dia suka konsepnya, konsepnya kok warnanya unik ya, warna hijau apa? Sangat gampang ditemukan. Hijau Tosca. Kedua dia memang dia pencinta gorengan, dia senang banget gorengan jenis ini dengan sambal yang bervariasi itu. Nah karena dia suka, dia buat video, makin viral. Seperti tadi di awal saya bilang, tugas saya hanya bertahan di produksi, jaga kualitas. Promo udah berjalan dengan alami sendirinya, secara organik. Jadi tidak selamanya ya tempat macet, bahkan mungkin yang sangat ramai aktivitas orang itu menjadi kesulitan. Ternyata peluangnya justru di situ Pak ya. Kita dapat. Dari kesulitan tadi macet, ternyata sistem drive thru lah ya, drive thru gitu kan. Ternyata malah membuat masyarakat menjadi senang ya dengan cara itu gitu kan. Jadi yang bikin ini menjadi dinikmati banyak orang itu karena tadi ya tesnya ya, rasanya ya. Produknya sendiri memang unggul lah, sambelnya sendiri gitu ya. Nah kalau di sini aja nih Bang, kalau yang aku tahu kan Abang udah punya banyak cabang Bang ya? Iya, kita hari ini 14 cabang. 14 cabang guys. Hari Minggu kemarin saya baru pulang dari luar kota. Kalau referensi dari medsos itu kan yang paling ramai kan di sini. GI. Anggaplah ini pusatnya ya. Betul. Itu sehari Abang habis berapa Bang untuk bahan-bahan? Oke. Mungkin saya bisa sebagai inspirasi para penonton Usil. Di awal memang susah sekali, bahkan kami itu hanya bisa menjual 100 piece. Kami kan jualnya 2.000 gitu, berarti omset kami dulu tuh 200.000. Masa-masa ini belum dikenal. Karena kan kalau kita bicara bakwan Pontianak, kita akan ketemu dua kata bakwan. Bakwan sendiri, masyarakat Jabodetabek udah sangat akrab dengan bakwan Malang. Yang sayur. Atau bakwan, tapi lebih bakwan Malang deh, yang kuah, bakso gitu. Nah bicara tentang Pontianak, itu orang lebih tahu goreng pisang Pontianak. Betul, pisang kipas. Jadi memang agak susah untuk ngenalin ini nih, karena secara kalimatnya itu dia punya, bukan musuh sih, punya kendala yang harus dia lewati dulu. Bagaimana kita mengenalkan bahwa bakwan itu bukan hanya kuah, bakwan itu kembali ke bentuk asalnya, itu gorengan seperti yang bakwan kita kenal dengan udang gede. Bagaimana Pontianak itu tidak hanya dikenal kipas, tapi ada juga menu-menu lain gitu. Nah, itu udah terlewati gitu. Nah setelah itu memang kami coba terus menginovasi lah gitu, bagaimana caranya memperkenalkan sambal, dan kami juga mendengar apa sih yang diminta masyarakat sini. Ternyata dia senang dengan sambalnya, dinaikin level, kami naikin sampai hari ini level kepedesan ya. Pedesnya sampai situ ya. Karena di sini karena ramai, jadi kalau pedes itu fresh gitu. Saya rasa orang Jakarta tuh memang suka yang pedas gitu ya. Jadi sebenarnya orang Jakarta tuh makan sambal temennya bakwan. Iya. Nah kembali ke tadi ya, ke omset tadi kan. Setelah dikenal, sebelum viral, omset kita naik jadi 400, 600. Nah saat di 400, 600 itu viral.
itu terus merangkak dari 800, 1 juta sampai 3 jutaan sehari. Itu berapa pieces, Bang? Kalau itu Hitung, 1.500, kan dia 1.500 patokannya pieces. 2.000 ya. Setelah kita viral tuh di akhir Februari 2020. Masuk Maret pandemi. Kita turun lagi. Turun sampai ke awal lagi. Bahkan sampai ke 150 sehari, 150 rupiah, itu 1.000. Kita mampu melewati pandemi, kita naik lagi tuh. Kita naik lagi juga dalam bantuan dari halte ke halte. Dia liput bahwa pemberitaannya dia hanya bilang bahwa dalam pandemi Bakwan Pontianak ternyata masih buka loh, ramai lagi orang beli. Nah setelah PSBB pertama dibuka, orang udah mulai ngantor lagi, udah kumpul lagi, naik lagi dia. Sekarang PPKM lagi, PSBB lagi, turun lagi deh. Jadi secara omset memang suka dukanya dari dasar kita sampai ke puncak, kita turun ke dasar lagi. Kita sedang sekarang ini saya katakan kita sedang merangkak lagi betul. Untuk sampai selesai pandemi. Betul. Kalau dibilang sekarang berapa? Sekarang kita kisaran 3 jutaan. Jadi berkurang. Salah satu kuncinya mungkin Bang ya. Jadi apapun kondisi yang lagi dihadapin harus kita jalan. Tahan ya, harus jalan. Nah, mungkin sedikit trik atau tips dari saya, memulai usaha harus konstan. Oke. Apapun keadaannya yang tadi Mas bilang harus tetap kita hadir. Siap. Karena apalagi kita orang baru atau produk baru, sekali kita hadir dan kita absen, hilang, dagang libur, udah pelanggan lupa. Tapi ketika kita konsisten pelanggan tetap. Nah, jadi Bakwan Pontianak libur hanya hari-hari besar, hari raya, kayak tahun baru, Natal. Nah selebihnya kalau pedagang di sini dalam seminggu ada libur sehari, misalnya hari Senin, Selasa atau mereka yang pilih. Kalau kami tidak. Bakwan Pontianak setiap hari buka, yang libur bergantian hanya karyawannya. Oke. Nah, jadi gini Bang, untuk Sobat Usil misalkan nih, kalau misalkan ingin kerjasama, bisa nggak sih Bang, membuka nggak sih Bakwan Pontianak Bang Dwi ini kerjasama? Kira-kira ada peluangnya di mana nih Bang kalau mau kerjasama? Ya tentu sekarang ini memang di zaman sekarang lah, terutama di kondisi pandemi dan sebelum pandemi kemarin, memang banyak sekali usaha yang bermunculan. Idenya bagaimana? Apakah kita mau dari awal atau join dengan brand yang udah jalan? Nah awalnya sih kami tidak berpikiran untuk yang penting saya pikir awalnya itu kami dagang aja. Begitu viral banyak memang orang-orang yang pengen bekerja sama. Nah di dalam pemilihan kerjasama itu memang saya kemarin memang dengan tim agak sedikit ngerem. Kami tidak ingin gegabah viral lalu kami kasarnya gitu ya, kita jual diri kita atau jual franchise yang begitu terbuka. Jadi kami kemarin tuh memang agak sedikit nahan diri. Artinya apakah mau di franchise dibuka selebar-lebarnya atau kami ingin sendiri buka cabang di tempat-tempat itu. Akhirnya kami mix. Jadi kami menawarkan kerjasama operasional, tidak kami lepas, tapi kami terlibat di dalam monitoring. Tinggal bentuk kerjasamanya kami sesuaikan. Sekarang ini di masa pandemi yang seri keberapa ini kami punya 2 cara atau 2 bentuk kerjasama. Yang pertama kerjasama operasional, seorang investor menyediakan dana, dia yang mengelola, kami yang monitor, kami yang menyediakan bahan. Pembagiannya ditentukan, lebih besar si investor, kami dapat sebagiannya. Yang kedua untuk yang di luar kota seperti di Pekanbaru hari ini kami menjual dengan sistem sewa brand per tahun. Jadi mereka membayar sekian untuk setahun, tetapi semua peralatan, semua equipment apapun, gerobak termasuk bahan dia yang nyediain. Kami hanya mengirim bahan baku yang utama yaitu sambal dan bumbu. Balik lagi ke sambal. Sambalnya menjadi salah satu kekhasan nih. Yang ini kayaknya rahasia dari sebuah bakwan Pontianak nih. Oke Sobat Usil, kalau misalkan memang ada yang ingin tanya lagi lebih dalam tentang bentuk kerjasama, nanti bisa ngubungi langsung Bang Dwi, nanti alamatnya kita share di bawah ini ya. Di Instagram kita bakwan.pontianak. Nah, nanti dijelasin lebih detailnya tentang bagaimana secara teknisnya segala macam. Oke Bang Dwi, terima kasih inspirasinya, terima kasih bahkan tadi ada tips triknya. Sukses terus. Amin, terima kasih. Apalagi ini sudah menjadi viral, artinya kan menjadi salah satu tantangan untuk Bang Dwi tetap bertahan, tetap menyajikan demi konsumen. Karena ketika misalkan sudah
ini Bang Dwi terus tadi seperti bilang, kalau udah buka Tutup. usaha tutup, Libur lah nah minimal. konsumen nanti aduh saya pengen, tiba-tiba kecewa Iya, sedih. iya, gitu. iya. Sekian liputan kali ini Sobat Usil. Nanti kita bisa lihat-lihat yang sudah matang ya. Kita lihat bakwan, Boleh, silakan. di atasnya ada udang kecil, Iya. Ikan teri. ada ikan teri juga.